Sini saya akan mempresentasikan dari materi pertemuan yang keempat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yusni Wandira Manalu, NPM 1921003, mata kuliah Desain dan Penerapan Jaringan Komputer. Kita langsung masuk yang bagian nomor 1, UTP. UTP merupakan singkatan dari Insert Twist File. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 warna, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dari 8 warna kabel UTP, masing-masing memiliki perannya sendiri. Adapun fungsinya digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Kemudian masuk yang kedua, yaitu NIC. NIC adalah peralatan elektronik yang dibuat di sebuah papan PCB dan melaksanakan sebuah konversi sinyal sehingga sebuah workstation tersebut dapat mengirim serta juga menerima data dalam jaringan. NIC berbentuk kartu jaringan yang dipasang pada slot pada komputer. Slot yang diperlukan adalah berupa slot PC atau juga ISA. Selain itu, ada juga beberapa kart yang dipergunakan khusus untuk laptop atau notebook. Kemudian, PCNSIA dalam prosesnya, sebuah NIC mempunyai alamat khusus yang disebut sebagai Ethernet address atau MAC address. Alamat ini merupakan berupa kode heksa 48 bit. Tiap-tiap NIC itu mempunyai alamat yang berbeda. Fungsi NIC yang pertama, sarana menerima serta mengirimkan data dengan melalui kabel jaringan. Fungsi yang kedua, sebagai sarana transfer data ke komputer lain dengan terlebih dahulu mempersiapkan data dari komputer supaya dapat dilewatkan ke media penghubung. Fungsi yang ketiga, sebagai kontrol aliran data antar komputer serta juga sistem pengkabelan. Kemudian masuk yang ketiga, switch. Switch adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Kemudian masuk yang keempat, router. Router adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau juga jaringan yang berbeda. Routing adalah proses pengiriman paket data dengan melalui jaringan dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Fasilitas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dan NAT Network Address Translator. Fasilitas DHCP merupakan layanan yang dapat mendistribusikan IP address lain kepada perangkat komputer. Fungsi router yang pertama sebagai penghubung jaringan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa router memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga si pemakai dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Proses koneksi bekerja dengan cara mendistribusikan IP address kepada setiap komputer dalam jaringan, baik secara statis ataupun dengan DHCP. Kemudian masuk yang kelima, modem. Modem digunakan untuk menerima dan mengirim data setiap saat ketika berinteraksi online di dunia maya. Modem adalah suatu perangkat komunikasi yang berguna sebagai alat komunikasi dua arah, sehingga jaringan internet dapat diterima
perangkat komputer atau online dengan lebih baik. Kemudian masuk yang keenam. Yang keenam, fiber optik. Fiber optik berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari suatu ke titik yang lain. Bahan utama dari kabel fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Fungsi dari kabel fiber optik yakni menghubungkan antara komputer atau pengguna satu sama lain dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembedanya adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabyte per detiknya. Karena tidak membawa listrik, kabel jenis ini juga tidak terpengaruh gangguan elektromagnetik sehingga stabil dalam penggunaannya. Dengan banyaknya kelebihan yang diperoleh tentunya harus dibayar lebih mahal. Itulah sebabnya kabel jenis ini tidak dipakai oleh sembarangan orang. Biasanya perusahaan skala besar serta operator telekomunikasi yang lebih sering memilih menggunakan kabel fiber optik. Seperti ini gambarnya. Kemudian masuk ke bagian evaluasi. Yang pertama, koneksi 2 pitch menggunakan kabel cross. Kalau soalnya ada di pertemuan keempat. Ini hanya saya salin bagian jawabannya saja. Kemudian, sebelum dapat mengoneksi 2 pitch menggunakan kabel crossing, ada beberapa yang dibutuhkan. Antaranya tang crimping, 2 buah RJ45, kemudian kabel UTP 5 dengan panjang secukupnya sesuai dengan selera Anda. 2 pitch yang akan dikoneksikan. Pertama, lepaskan side kabel atau pelindung kabel biasanya berwarna abu-abu atau lapisan kabel berapa sentimeter. Dengan memotong slide tersebut menggunakan tang crimping, kemudian luruskan kabel-kabel yang berwarna-warni. Kemudian urutkan kabel berdasarkan warnanya di salah satu ujung kabel UTP tersebut. Sehingga di kedua ujung kabel tersebut memiliki urutan warna yang berbeda satu sama lainnya. Nah, dari sini Anda siap mengoneksikan 2 pitch tersebut. Kemudian 2 pitch berkomunikasi melalui switch dengan kabel strike. Kabel strike digunakan pada saat ingin menghubungkan antara komputer dan hub ataupun sebaliknya. Dengan kata lain, metode ini digunakan ketika kita akan menghubungkan 2 komputer ataupun lebih, tetapi melalui perantaraan seperti hub atau switch. Kabel strike adalah istilah untuk kabel yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya. Bisa EIA atau TIA 568A atau EIA TIA 568B pada kedua ujung kabel. Sederhananya, urutan warna pada kedua ujung kabel sama. Pada kabel strike, pin 1 di salah satu ujung kabel terhubung ke pin 1 pada ujung lainnya. Pin 2 terhubung ke pin 2 di ujung kabel lainnya, dan seterusnya. Jadi, ketika PC mengirim data pada pin 1 dan 2 lewat kabel strike ke switch, switch menerima pada pin 1 dan 2. Karena pin 1 dan 2 pada switch tidak akan digunakan untuk mengirim data, sebagaimana halnya pin 1 dan 2 pada PC, maka switch menggunakan pin 3 dan 6 untuk mengirim data ke
bits, karena bits menerima data pada pin 3 dan 6. Kemudian bagian C. Satu bits terhubung ke internet melalui modem yang dibutuhkan untuk terhubung dengan internet menggunakan satu bits. Satu PC melalui modem untuk terhubung ke internet ada 4 hal. Yang pertama komputer, kedua modem dan saluran telepon. Yang ketiga browser internet dan perangkat lunak untuk menghubungkan ke USB. Kemudian akun dengan internet service. Yang bagian D, 3 bits terhubung ke suatu jaringan melalui access point. Cara kerjanya. Cara kerja. Access point bekerja saat perangkat yang mencoba mengakses jaringan. Biasanya pada layar smartphone akan muncul tampilan yang berisi permintaan pengisian sandi. Selanjutnya, access point akan mengatur agar perangkat tersebut bisa terhubung dengan cara mencocokkan apakah sandi yang dimasukkan ke access point sudah benar atau salah. Apabila sandi yang dimasukkan sudah tepat, maka akan memberikan alamat IP ke perangkat supaya bisa terhubung ke jaringan. Access point juga menyediakan koneksi antara jalur data sinyal RV atau radio frekuensi yang dibentuk oleh Wi-Fi dengan jalur data elektrik pada kabel Ethernet. Oke, baik, sampai sekian presentasi tentang materi yang saya buat dari pertemuan keempat. Cukup sekian, terima kasih.